Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Jessica Amelia Butar-Butar. Salamuta Soid. Saya Novita Baskaryanti. Saya Veronica Simbolon. Saya Dinda Syakira. Jadi di sini kami berada di SMA Swasta Parulian 1 Medan dengan tujuan untuk penugasan mini riset dari mata kuliah profesi pendidikan yang dosen pengampunya oleh Pak Anugrah Setiawan. Pagi Pak. Oke, selamat Dengan pagi. Bapak siapa? Dengan Bapak Ricardo Setiawan. Di sini masuk dari kedatangan kami untuk melakukan riset yang dimana kami berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Sejarah, tahun 2024. Adapun pertanyaan dari riset kami, Pak, yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak tentang 8 standar nasional pendidikan dan penerapan di sekolah Bapak? Oke, baik. Mengenai tentang penerapan apa tadi? SNP tadi ya. Iya. Kalau di sekolah ini tentu kita sudah menjalankan apa yang menjadi poin-poin penting dari SNP ini ya. Ya contohnya tadi ada penilaian ya kan, pembelajaran, kemudian sarana-sarana pendidikan tentu kita menerapkan di kurikulum saat ini. Jadi tentang SNP tadi ya bahwasannya merupakan standar lah bagi kita sebagai pengajar ya kan, poin-poin penting yang perlu kita jalankan lah seperti itu supaya mendapatkan pengajaran yang maksimal. Nah, itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, standar mana dari SMP, misalnya standar isi, proses penilaian, pendidikan dan lainnya yang menurut Bapak paling sulit diterapkan di sekolah dan mengapa? Oke, kalau poin dari SMP ini yang lumayan sulit ya saya bilang itu adalah di penilaian. Kenapa di penilaian? Karena ya kalau kita udah terjun di lapangan bahwasanya kita akan menemukan berbagai berbagai kriteria atau karakteristik dari murid ini. Jadi kalau untuk menentukan satu penilaian kita sulit ya kan. Jadi ada orang yang siswa kita ya kan, siswa dia itu pandai dalam penulisan ya, dia bisa menjelaskan secara menulis. Tapi ada yang pandai yang langsung mengutarakan tapi menulis dia nggak paham gitu. Jadi kalau kita buat penilaian nanti tertulis, maka yang bisa secara langsung dia akan dirugikan ya kan. Jadi kalau kita buat secara lisan atau kuis yang sistem penulisan ini dia dirugikan ya kan. Jadi untuk membuat keseimbangan atau keadilan dalam penilaian itu kita susah membuatnya. Makanya ya untuk penilaian nggak cukup satu gitu. Jadi kita harus bekerja lagi untuk membuat berbagai model penilaian. Ada penilaian tertulis, penilaian secara langsung ya kan, kemudian ujian dan sebagainya. Jadi harus sulit dan capek lah untuk mengerjakannya ya itu. Oke, baik Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah penerapan SNP di sekolah ini udah berjalan secara konsisten dan menyeluruh? Oke, baik, untuk menjawab itu ya bagaimana ya saya jelaskan. Jadi kalau untuk penerapannya itu tidak bisa saya sebutkan maksimal karena ada berbagai kendala yang kita alami baik dari siswa, dari pengajar maupun dari sarananya ya kan. Contoh kita mau menerapkan penilaian pembelajaran di luar lapangan. Jadi kalau di lapangan ini tentu kita membutuhkan biaya ya kan. Jadi ya terkendala di biaya lah. Bahwasanya ya nggak semua murid kita atau yang kita ajar itu memiliki kemampuan ya. Jadi contoh kita mau pergi ke museum, nah jadi beberapa siswa tidak mampu ya kan. Jadi artinya apa? Artinya tidak bisa kita maksimalkan. Nah kemudian dari sarana lagi bahwasannya ya tahulah kita sejarah ini bahwasannya butuh media ya kan. Contohnya media media dokumenter ya kan. Jadi kita memerlukan yang namanya infocus, sound dan sebagainya. Jadi itu memerlukan ya ruangan yang Luas. bukan ruangan ini
agak gelap dia tahu kan, terus kedap suara ya kan gitu, supaya memaksimalkan pembelajaran itu ya kan. Jadi kalau di sekolah kita ini apa ya, saya bilang ya lumayan mendukung lah dari segi gangguan suara, tapi pencahayaan itulah yang kurang sehingga menyebabkan kualitasnya kurang gitu. Nah kemudian maksimal dan maksimalnya itu ya itulah 70% lah bisa saya katakan. Oke. Selanjutnya, sejauh mana penerapan SNP berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang Bapak ajar? Sejauh ini. Oke. Dampaknya ya. Jadi dampaknya ya ada bagi siswa dan ada juga bagi saya, ya kan? Yang pertama untuk bagi siswa itu apa dampaknya? Ya dampaknya ya seperti pada yang dituntut mereka ya kan. Yang pertama itu adalah mendapatkan ilmu ya kan, bahwasannya ya kalau kita belajar ataupun pas posisi kita sebagai siswa mungkin kita pun merasakan bahwasannya kalau kita belajar maunya ada tantangannya ya kan, dan ada juga feedback dari tantangan itu ya kan. Jadi ya apa kita buat tantangan bagi siswa itu yaitu penilaian ya kan, ataupun tugas. Jadi ya mereka mendapatkan nilai 100 itu merupakan udah sesuatu yang berdampak positif bagi mereka ya kan, otomatis memotivasi lah dan menguatkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Dan dampak bagi kita itu ya apa saya bilang ya dampaknya kita jika misal sarana tadi ya, salah satu sarana dan prasarana itu lengkap dan memenuhi semua yang kita butuhkan, itu ya otomatis membantu kita dalam pengajaran ya kan. Ya contoh ya kan, kita ada misalnya alat peraga prasasti ya kan, atau arca. Jadi kita bisa menunjukkan ini contoh arca, atau ini contoh prasasti, ini contoh atau miniatur candi, ini candinya Mataram, ini candinya Sriwijaya gitu. Jadi orang itu pun paham ya kan. Bahkan orang apa itu arca ya kan nggak tahu ya, karena apa, mereka nggak pernah melihat medianya atau contohnya gitu. Nah kalau kita tuntun mereka pakai handphone ya tidak bisa dong ya kan, karena ya itu udah apa saya bilang ya kurang lah dalam pengajaran jika menggunakan media handphone langsung satu-satu kan. Nah itu, jadi kalau ada medianya otomatis kita lebih mudah. Kemudian apa lagi tadi standarnya, yaitu standar biaya ya kan, ya otomatis ya kalaupun kita dibiaya dari sekolah datang ya kan lancar semua ya kan Bu. Dibiayai. Nah ke museum kita dibiayai kan lancar semua, orang pun mengajar semakin semangat, semakin mood lah ngajar ya kan. Kemudian apalagi tentang penilaian tadi ya kan, penilaian, jika penilaiannya maksimal ya otomatis ya misal bisa dapat kita satu kelas itu, mereka itu satu kelasnya suka pengajaran yang sistem kuis gitu kan, ya otomatis penilaian kita pun mudah, ya udah kita buatkan aja kuis orang ini gitu. Nah jadi mudah. Jadi apa ya saya katakan terkait pertanyaannya tadi apa tadi? Sejauh mana penerapan SNP berdampak pada peningkatan kualitas? Berdampak sekali lah ya, bahwasannya tadi ya kalau di sekolah ini ya cukup saya rasakan dari poin-poin ini ya ada kekurangan dan ada manfaat lah gitu bisa saya katakan. Oke Pak, baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah terdapat perubahan signifikan dalam hasil belajar siswa setelah penerapan SNP? Dapatkah Bapak atau guru lainnya memberikan contoh yang sesuai apa yang terjadi di sekolah ini? Oke, maksudnya sekarang di sini penilaian ya, bagaimana penilaian? Perubahan signifikan Pak terhadap perubahan SNP. penilaian. Oke, untuk perubahan penilaian itu ya itu tadi yang Bapak ceritakan bahwasannya ya kalau penilaian sekarang kita dituntut untuk menggunakan modul ya kan. Kalau di kurikulum Merdeka bahwasannya penilaian modul itu ada berbagai penilaian yang
yang ditulis, ya kan. Dulu kalau zaman dulu ya penilaian ada yang berdasarkan pandangan guru, ada yang berdasarkan ujian harian, ada yang berdasarkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, tapi kalau di SK yang ditetapkan sekarang ini bahwasannya kita sudah harus menggunakan metode penilaian modul, ya kan. Jadi ada nanti penilaian hasil dan apa itu ya, satu lagi Bu. Nah, di modul itu ada penilaian. Nah, jadi di penilaian itu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ada C1, C2, C3, C4, C5, ya kan. Tapi kalau di SMA ini kita masih menerapkan yang namanya C3 dan C4 sampai C5. Nah, jadi kalau C1 dan C2, C3 itu untuk pemahaman untuk SD, ya kan. Jadi kalau pertanyaannya dibuat ya penilaian itu dibuat berdasarkan pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau pemahaman dia itu ya bentuk soalnya mungkin masih kita tahu bahwasanya pertanyaan SD itu kan sebutkan pengertian sejarah ya, masih itu sebutkan, jelaskan, masih itu ya kan. Tapi kalau kita udah di SMA ini kita udah menggunakan sistem C3 sampai C5. Artinya kita udah dituntut untuk membuat pertanyaan yang bertujuan untuk contoh. Kita membuat pertanyaan analisis, ya kan, analisis. Nah, contoh apa? Contoh analisis itu adalah kita membuat soal membedakan sebab akibat, tahu ya, sebab akibat, ya kan. Kemudian kita membuat soal yang membuat penguraian, pengurutan dan perbedaan, ya kan. Berikut ini yang bukan dari apa contohnya ya, berikut ini yang bukan dari kerajaan Hindu, ya kan. Nah, gitulah dia. Udah di sistem kita dituntut siswa dituntut untuk membedakan atau memilah-milah. Nah, itulah kalau sistem penilaian yang sekarang ini. Itu jadi ada perbedaannya dari yang dulu hingga sekarang. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja faktor yang menurut Bapak mendukung implementasi SMP di sekolah ini? Faktor yang mendukung implementasi SMP. SMP di sekolah ini. Faktor yang mendukung. Oke. Faktor yang mendukung yang saya rasakan dan saya amati itu adalah faktor keberadaan sekolah ini. Yang pertama bahwasannya ya sekolah ini ya bisa saya katakan menjangkau apa saya katakannya, menjangkau yang berkaitan tentang materi kita di sejarah. Ya contohnya pelajaran kelas 10. Jadi kelas 10 itu mempelajari manusia purba, ya kan, kemudian Hindu dan Buddha. Jadi kalau manusia purba ya kita bisa langsung terjun ke lokasi yang berdekatan dengan sekolah ini, yaitu ke Museum Arcasana, ya kan, Museum Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian mempelajari sejarah Hindu dan Buddha juga ada di sana. Nah, untuk kemudian mempelajari sejarah Islam, ya kan, kelas 10 kita udah tinggal dekat ke apa nama masjid apa yang sana? Masjid Raya. Jadi berdekatan. Nah, itulah yang pertama, ya kan. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya, lupa saya. Apa saja faktor yang mendukung implementasi? Oke, itu yang pertama tadi kan, faktor kedekatan atau letak strategis dari sekolah ini. Yang kedua adalah sarana dan prasarana, ya jadi sarana dan prasarana di sini ya cukup mendukung lah untuk keperluan pendidikan sejarah, ya kan, bahwasanya ya sekolah menyediakan fasilitas apa namanya TV LCD, ya kan, kemudian menyediakan infocus, sound dan sebagainya, ya kan. Jadi itu merupakan ya boleh saya katakan yang paling utama, ya kan. Selain buku, media dokumenter itu sangat utama, ya kan. Jadi kita ngajar bukan cuma ngomong gitu, ya kan, ada buktinya, ya kan, gitu. Sejarah kan harus ada bukti sejarah. Makanya ya bagaimana kita membuktikan dengan menunjukkan foto atau video yang berkaitan dengan materi kita. Nah, kemudian
ya dari apa saya bilang ya, dari susunan atau pengajaran di sini di sekolah ini ya mendukung lah bagaimana pembelajaran sejarah itu diperkuat lah gitu. Ya buktinya ya sekolah itu mendukung kegiatan-kegiatan dari pembelajaran sejarah ya. Contohnya kita meminta kepada sekolah supaya kita melakukan kunjungan, ya tidak ada hambatan, justru didukung. Nah itu saja sih. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hambatan atau tantangan apa yang sering Bapak temui dalam menerapkan SNP dalam proses pembelajarannya? Oke, yang saya temukan itu adalah yang pertama adalah dari siswa. Ya, jadi kalau siswa di sini ya nggak boleh kita ukur semuanya sama, ya kan? Jadi berbagai karakteristik siswa ini ada kita temukan di sini, dan berbagai suku pun ada di sini, ya kan? Makanya kita ya lumayan susah lah menyatukan karakteristik siswa ini. Jadi nggak semua siswa ini bisa kita maksimalkan, kita bimbing sepenuhnya lah. Saya katakan bahwasannya ada berbagai siswa yang kurang minat belajarnya ya, atau mungkin ya dia tidak begitu menyukai pembelajaran sejarah, makanya dia begitu, ya kan? Kita positive thinking aja, ya kan? Mungkin dia itu lagi ada halangan ya, atau ada apa namanya ya, atau ada masalah, ya kan? Makanya dia tidak begitu maksimal dalam pembelajaran sejarah. Itu sih, ya kan, yang pertama. Yang kedua itu adalah ya apa ya, boleh saya katakan udah di awal tadi bahwasanya di biaya, ya kan? Artinya ada berbagai tuntutan yang kita minta dari siswa ini, ya kan? Kadang kalau kita membuat pungutan itu kan jadi ada stigma negatif ya, mau nanti kita dikatakan pungli lah dan sebagainya. Jadi kalau kita buat ukuran biaya besar, ya kan, ada tuntutan dari orang tua siswa, ada stigma juga bagi kita, yaitu kita mau nanti dikatakan yang enggak, ya kan? Tapi kalau kita buat biayanya sedikit, mau kemana kita, ya kan? Apa cuma di museum ini aja kita, kalau cuma mau 5.000 aja, ya kan, gitu ya. Nah, jadi itulah di biaya lah, sama di kemauan siswa itu yang masih belum semua, saya katakan. Nah itu sih. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi SNP dan apakah Bapak dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut? Oke, baik. Bagaimana sekolah menanggapi SNP ini, ya kan? Jadi kalau di sekolah kita ini, perguruan ini, kita selalu mengadakan yang namanya rapat evaluasi. Ya, lebih tepatnya di awal semester dan akhir semester, ya kan? Jadi apa saja yang kita bahas di sana, yaitu bagaimana implementasi dan penerapan kita, dan bagaimana kinerja kita selama pengajaran kita satu semester itu. Nah, jadi sekarang kami juga udah baru ini mengadakan rapat lagi, bahwasannya kita dituntut untuk membuat modul dan bank soal maupun apalagi namanya apalagi penilaian, ya kan? Jadi ya seperti itulah tanggapan siswa sekolah, ya kan, menanggapi bagaimana SNP ini berjalan. Ya, jadi sekolah terus memantau, mengevaluasi bagaimana kita agar terus menerapkan ini yang 8 poin ini, SNP ini. Nah, itu. Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa peran Bapak dalam menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis SNP di sekolah ini? Oke, peran ya. Jadi ya apa saya bilang ya, peran saya yang pertama itu adalah peran sebagai guru, ya kan. Jadi ya peran sebagai guru tadi ada dalam berbagai aspek yang ada di dalam SNP ini, ya kan. Jadi ada untuk sebagai penilai, pengajar, ya kan, penyedia sarana dan prasarana, ya. Jadi kemudian ada sebagai status sebagai pengajar. Nah, jadi ya peran, ya kan, ya otomatis perannya ya boleh saya katakan pemeran utama juga, ya kan, bahwasanya selain siswa kita juga berperan utama bahwa dalam penerapan SNP ini. Nah, pemeran utamanya bagaimana? Ya pemeran kita adalah
bagaimana kita menjalankan pembelajaran di apa namanya di kelas ya kan. Nggak mungkin dong guru matematika ngajar sejarah ya kan. Jadi ya kitalah yang terjun langsung dalam pengajaran. Nah jadi peran berikutnya itu adalah ya kita sebagai guru di sini ya kan, guru yang ada di dalam sekolah ini ya tentu kita ya berperan juga dalam pengembangan sarana dan prasarana ya kan. Kita memberikan ya, kita sebagai guru pun nggak salah ya dong memberikan saran, kritik dan apa lagi namanya ya masukan ya kan kepada contoh kepada kepala sekolah ya kan, Pak kami membutuhkan ini ya kan, nggak salah ya. Jadi ada peran kita langsung dalam meningkatkan pembelajaran ya kan. Kemudian kita juga apa namanya kita juga terlibat langsung dalam menjaga dan merawat lah saya katakan sarana dan prasarana yang telah ada dan menjalankan pekerjaan profesi guru ini ya sesuai prosedur lah, sesuai SOP. Nah itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saran atau rekomendasi dari Bapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi SMP agar mutu pendidikan di sekolah ini terus meningkat? Oke, saran saya ya, jadi ini merupakan saran. Jadi kalau saran saya ya lebih khususnya ke mana ya, ke Kementerian Pendidikan ya kan, bahwasannya ya kalau boleh ya pendidikan ini pendidikan sejarah lah saya katakan, supaya tidak di nomor 2 kan ya kan, bahwasannya ya sejarah ini ibaratnya cuma list-list penambahannya itu ya kan zaman sekarang ini ya kan. Padahal ya boleh saya katakan sejarah ini merupakan ya pembelajaran yang sangat dibutuhkan juga ya kan, baik untuk yang bagi siswa kita, apalagi siswa SMA SMK yang mau melanjutkan kuliah apalagi kedinasan, ini sangat diperlukan ya kan, yaitu di tes kepribadian dan kebangsaan ya kan, wawasan kebangsaan itu. Jadi ini merupakan ya supaya tidak di nomor 2 kan lah saya katakan. Kemudian saran saya bagi apa lagi ya bagi di sekolah ya kan, supaya menyediakan lah ya kan yang namanya buku khusus ya kan. Jadi kalau kurikulum Merdeka sekarang di buku IPS itu jadi 1, sosiologi, sejarah, apa lagi, geografi, itu 1 buku, bayangkanlah 1 buku. Jadi materinya itu diminimalisir, jadi sangat sedikit. Nah jadi mengajar pun kita bingung ya kan, cuma 1 babnya sejarah dibuat, nggak dibahas secara rinci. Makanya ya kita meminta lah supaya direvisi lagi ini buku kurikulum Merdeka ini, supaya ya dengan mengurangi sejarah kan artinya makin berkurang ini kita, ilmu kita ya kan. Kemudian makin banyak nanti stigma-stigma yang nggak jelas ya kan. Jadi ya kalau sejarah ini kan harus ada faktualnya ya kan, terus jalan ceritanya bagaimana. Tapi kalau udah jalan ceritanya udah dipotong-potong ya bisa nanti jadi ya kan lawan arah ya kan, jadi sejarah itu bisa nanti disesatkan. Nah itu artinya ya kan. Kemudian ya persediaan buku di sekolah ini semakin ditingkatkan lah, supaya siswa itu mendapatkan pembelajaran maksimal ya kan. Jadi kita mau ngasih tugas, jika orang itu nggak ada buku, mau dari mana kita kasih tugas ya kan. Nah jadi ini juga mempersulit guru untuk memberikan penugasan atau penilaian ya kan. Jadi kalau kita udah ada buku halaman segini, kerjakan halaman itu ini udah kan beres. Tapi kalau kita belum ada buku ya kan, orang itu mau cari dari mana jawabannya ya kan, soalnya dari mana ya kan. Itu sih yang perlu dibenahi menurut saya atau saran saya. Oke itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk diwawancara. Oke, sama. Terima kasih. Baiklah,
sekian dari hasil wawancara kami. Kiranya hasil dari wawancara kami dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih semuanya.